Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Muzaim dari Prodi Manajemen Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu masalah penelitian. Di sini kemarin kita juga setelah menjelaskan tentang dasar-dasar penelitian, kita akan melanjut yang kedua, yaitu materi masalah penelitian. Yang di sini kita akan membahas yaitu dari masalah penelitian. Yang pertama yaitu definisi masalah, jenis masalah, sumber masalah, menggali masalah, identifikasi masalah penelitian, fungsi identifikasi masalah, rumusan masalah penelitian, dan merumuskan judul. Yang pertama yaitu pengertian masalah penelitian. Menurut para ahli, menurut Punaji Setiosari, suatu masalah didefinisikan sebagai keadaan atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah sebagai gap antara kebutuhan yang diinginkan dan kebutuhan yang ada. Definisi masalah penelitian adalah suatu kondisi di mana terjadinya kesenjangan antara yang diharapkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Jenis-jenis masalah. Yang pertama, masalah deskriptif, yaitu merupakan permasalahan dengan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel yang satu pada sampel yang lain, hanya mencari hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Yang kedua yaitu permasalahan komparatif, adalah jenis rumusan masalah yang menitik beratkan pada perbandingan antara satu variabel dan variabel lain atau beberapa variabel lainnya. Yang ketiga yaitu permasalahan asosiatif, adalah rumusan masalah yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga hubungan, yaitu yang pertama hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif atau timbal balik. Hubungan simetris adalah hubungan dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan. Yang hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Dalam hal ini ada variabel independennya. Yang ketiga yaitu hubungan interaktif atau hubungan timbal balik, adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel dependennya dan mana variabel independennya. Yang ketiga yaitu sumber masalah. Sumber masalah berasal dari berbagai sumber. Menurut James Macmillan dan Schumacher, masalah dapat bersumber dari observasi, dedukasi dari teori, ulasan kepustakaan, masalah sosial yang sedang terjadi, dan situasi praktis dan pengalaman pribadi. Pencarian masalah dapat ditentukan dari sumber-sumber masalah, yaitu textbook, laporan penelitian yang tidak dipublikasikan, proceeding, tesis, jurnal, pengamatan sepintas, pengalaman pribadi, pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, dan lokakarya, terus pernyataan pemegang otoritas, yang terakhir yaitu perasaan intuitif pribadi. Terus menggali masalah. Langkah menggali masalah ya seperti itu. Amati terlebih dahulu fenomena bisnis atau data lapangan, riset gap, dan teori gap. Lalu selanjutnya menentukan latar belakang masalah sehingga akhirnya menghasilkan masalah penelitian. Gap penelitian adalah penelitian yang di dalamnya ditemukan inkonsistensi antara hasil penelitian dengan data-data yang ditemukan. Terjadinya gap penelitian disebabkan oleh banyak hal. Salah satu karena adanya yang terlewatkan saat pengambilan data sehingga terjadi hasil yang berbeda. Sedangkan teori gap adalah kesenjangan atau ketidakmampuan sebuah teori dalam menjelaskan sebuah fenomena. Oleh karena itu teori tersebut lalu dipertanyakan seperti itu. Terus apa itu identifikasi masalah? Penelitian biasanya dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh seorang peneliti. Untuk dapat melihat dengan jelas tujuan dan sasaran penelitian, maka dilakukan identifikasi masalah seperti itu. Lanjut ke beberapa fungsi dari identifikasi masalah. Yang pertama, sebagai bentuk dorongan dari suatu kegiatan dari penelitian untuk menjadi penyebab suatu kegiatan penelitian yang terjadi untuk dilakukan. Yang kedua, perumusan dapat dilakukan dengan pengembangan sehingga dapat wawasan baru. Yang ketiga yaitu tahu apa saja yang harus dibahas, apa saja yang harus diselesaikan sehingga menjadi suatu karya, hasil, ataupun wawasan yang baru.
Yang terakhir yaitu mempermudah untuk menentukan mana saja yang harus diprioritaskan dan mana saja yang hanya akan menjadi bagian pelengkap. Seperti itu. Lanjut ke rumusan masalah adalah pengarah tujuan dari sebuah tulisan ilmiah agar fokus terhadap pembahasan hal tertentu. Solusi untuk memudahkan penulis dalam meneliti hal fokus penelitian yang sudah dipersempit. Rumusan suatu masalah yang digunakan untuk menghindari adanya fokus penelitian yang bisa melebar dan tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Seperti itu. Terus rumusan masalah penelitian adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan dengan topik diangkat oleh penulis. Rumusan masalah memuat pertanyaan yang hendak dijawab oleh penulis melalui karya tulis ilmiah. Jadi rumusan masalah dapat dikatakan sebagai titik sentral, bisa juga disebut pedoman dalam sebuah penelitian. Rumusan masalah menjadi bagian yang cukup krusial. Terus cara merumuskan judul. Dalam merumuskan judul, hal-hal yang perlu diperhatikan dengan baik adalah yang pertama, judul harus dituliskan dengan kalimat pernyataan bukan pertanyaan. Contoh, dampak ketidakdisiplinan siswa terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, judul harus cukup jelas, singkat dan tepat. Yang ketiga, judul harus berisi variabel-variabel yang akan diteliti. Yang keempat, judul harus dapat menggambarkan keseluruhan isi dari kegiatan penelitian. Judul penelitian harus menggambarkan. Judul harus dapat menggambarkan keseluruhan isi dari kegiatan penelitian. Judul juga harus menggambarkan yang pertama sifat dan jenis penelitian, yang kedua objek yang diteliti, yang ketiga yaitu subjek penelitian, yang keempat lokasi atau daerah penelitian, dan yang terakhir yaitu waktu terjadinya peristiwa. Seperti itu. Sekian saja penjelasan tentang masalah penelitian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.